Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam macam belum makan. Anak raja membawa lomang dibawa untuk berburu. Kalau sudah Pak Ahmad datang, tenda pun ikut berwarna biru. Aku poneklah mencari sordang biru, Indo adu di rumah. Peci pun tidak, untung dapat cincin biru. Itu pun tak lebih oleh biru. Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu diajak meresmikan masjid. Macam-macam pengalaman saya. Berikut ini peresmian masjid yang akan ditandatangani oleh Ustadz Abdul Somad. Begitu dipencet tombol, tidak berbunyi. Aduh, pernah pengalaman. Berikut ini peresmian prasasti pembangunan masjid. Dipencet tombol, layar pun akan terbuka. Macet, nanti buka. Aduh, pernah. Tapi yang paling unik Pak Ahmad di Usau kan. Apa ndak risau awak? Kita tangan penanya Sony. Apa ndak diwali spidol? Mudah-mudahan tidak hilang tulisan kita. Yang memuakatkan tanahnya orang soleh, yang membelikan semen, batu bata, kerikil, besinya orang baik. Tapi begitu tanda tangan diminta Abdul Somad. Mereka yang mewakafkan tanah, mereka yang membangun masjid. Pas giliran seremonial penandatanganan, Abdul Somad. Padahal yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat, luka, tangannya lecet, mereka tidak tampil ke atas. Dalam hati aku malu. Nanti kalau sampai di akhirat dibisikkan malaikat, Abdul Somad, masuk ke surga, tapi secara seremonial. Inilah cara penghormatan masyarakat Usau, Kepenuhan, Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning. Mereka tidak ingin tampil ke depan. Walaupun tanah di tanah mereka, bangunan ini swadaya duit mereka, tapi pas tanda tangan dimintanya Abdul Somad yang tidak memberikan apa-apa, menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita doakan tadi, mudah-mudahan anak cucunya menjadi anak cucu yang juga akan membangun masjid di masa akan datang. Amin. Allahu Akbar. Dari Pekanbaru pergi ke Tembilahan 7 jam. Dari Tembilahan naik speed, tidak ingin terpapar Lambang. Pukul ombak dempas ke Lambang, sampailah kami ke Sungai Guntung. Sampai di Sungai Guntung menengok masjid. Apa kata tokoh masyarakat Sungai Guntung? Masjid ini dibangun sekian puluh tahun yang lalu, yang menetapkan arah kiblatnya adalah sajadah Pak Camat. Kami tak punya kompas, tak tahu kami cara mengukur kiblat di mana, tapi ada camat kami yang suka sholat, kami pinjam sajadahnya, itulah yang menetapkan arah kiblat. Camat itu bernama Dr. Randus Haji Ahmad MSI. Dari mulai camat beliau sudah membangun masjid. Lalu kemudian jadi bupati 2 periode. Kebun karet, kebun gotah. Waktu mau dibangun Islamic Center, apa kata DPRD Rokan Hulu? Nanti yang akan sholat ke masjid itu cigak sama cingkuk. Apa yang terjadi? 17.000 orang setiap minggu datang, plat BK dari Sumatera Utara, plat BA dari Sumatera Barat. Dulu BM yang datang ke Medan, BM yang datang ke Sumatera Barat. Sejak ada Islamic Center, BA dan BK yang datang ke Pasir Panjang.
bangun masjid. Jadi bupati, bangun masjid. Jadi anggota DPR RI Komisi 8, datang menyerahkan duit 150 juta, 400 juta, tapi kekuasaan tidak begitu kuat. Kalau mau masjid seperti Islamic Center itu ada di setiap kabupaten, ada di setiap kota di Riau, maka Pak Ahmad mesti jadi bukan kata aku, Pak. Kok masyarakat? Apalagi Pak Kumis melintang tadi. Kalau ingin masjid besar seperti Islamic Center Pasir Pangarayan, masjid terbaik juara 1 tahun 2015, ada TK Qurannya, ada SMP Qurannya, ada sekolah tinggi Qurannya, masjidnya cantik dan bagus, nomor 1 se-Indonesia, dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kalah nomor 1 Islamic Center. Setiap kota ada, setiap kabupaten ada, maka Pak Ahmad mesti jadi gubernur. Kurang kedengaran, mesti jadi gubernur. Kamera udah merekam tadi? Kalau belum kita ulang sekali lagi. Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, jabatan tidak lama, betul? Paling lama 2 periode, betul? Kalau mau 3 periode mesti amandemen, betul? Tapi ada yang kekal abadi sampai hari kiamat, tidak akan berhenti membangun masjid. Maka pejabat-pejabat saya ajak, Kapolres, Kapolsek, Kapolda, Kapolresta, Kapolri, bangunlah masjid. Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtibmas, asal jangan bajutan lah. Apapun jabatanmu, itu semua sementara. Seragammu yang hebat, pistolmu besi. Ada polisi, tentara, jenderal meninggal bawa pistol, yang dibawa tetap kain kapan yang tak berjahit. Yang kekal abadi hanyalah masjid. Selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kepala kantor, selama kau jadi kepala badan, selama kau jadi pejabat, selama kau jadi kades, berapa yang masjid kau bangun? Selama jadi kades, apa prestasimu? 3 penyanyi dangdut sudah saya undang. Tahun baru 17 Agustus, malam berdangdut, anak muda mabuk, dibuat pentas tinggi, artis naik ke atas pakai rok pendek, atuk-atuk menonton di bawah, lopeh gigi palsu, menengok artis meniti ailio, balik rumah meniti aimatu. Dan itu tidak ada di usaha, itu ada di tempat lain. Ibu-ibu jangan tahu gak bu, ibu-ibu yang di belakang itu nyala duduk dari subuh tadi, sebab orang kos salah jadwal. Disangkonya Ustadz tausiah jam 9, bukan salah saya, salahkan panitia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetes peluh keringat ibu bapak siang ini akan dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, pejabat-pejabat, orang-orang yang diberikan amanah, kalian di dunia ini bahagia, punya rumah dinas, punya mobil dinas, punya bini dinas. Tapi semua jabatan itu akan berakhir dan hisapnya di akhirat lama. Jabatannya sebentar, tapi hisapnya akan lama. Kalau mau ringan, bangunlah masjid. Dari kota Jambi dibawa naik mobil ke satu daerah, lewat hutan, lewat sawit, lewat kebun, lewat kampung. Buka mata, belum juga sampai. Tutup mata, belum juga sampai. Buka sekali lagi, belum juga sampai. Begitu sampai musola kete, apalah musolaku? Siapa yang membangun ini Pak? Kapolsek. Paling tinggi Kapolri, di bawah Kapolri Kapolda, di bawah Kapolda Kapolres, di bawah Kapolres Kapolsek. Kecamatan. Saya tanya, apa nih Pak Kapolsek? Banyak orang urusan ke kantor polisi, tak ada tempat sholat. Saya mengumpulkan duit dari anggota, terbangunlah musola. Dengan besar hati ingin saya musola ini diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nyampo pun datang meresmikan. Ternyata 2 bulan kemudian musolanya sudah jadi. Saya tanya, apa nih Pak Kapolsek? Banyak orang urusan ke kantor polisi, tak ada tempat sholat. Saya mengumpulkan duit dari anggota, terbangunlah musola. Dengan besar hati ingin saya musola ini diresmikan oleh Ustadz Abdul Somad. Nyampo pun datang meresmikan.
Kapolsek, mudah dia mengumpulkan duit. Tinggal print, ada tak? Jadi masjid. Selama engkau punya semprit, selama engkau punya pistol, selama engkau punya seragam, pakai untuk bangun masjid. Setuju? Yang bilang setuju yang berseragam aja. Yang tak berseragam, anaknya insya Allah berseragam. Kalau anakmu lulus polisi, anakmu lulus tentara, anakmu lulus PNS, suruh dia bangun masjid, dia bangun salon, berubah jadi diskotik, buat maksiat, pijat plus-plus, sudah pensiun, tobat, orangnya tobat, tapi dosa jariahnya tetap mengalir, guys. Sudah tua bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, dosa mengalir, bodoh. Tapi kalau kau bangun masjid, saat masih ada jabatan, tanda tangan masih laku, pakai bangun masjid, betul? Ini contoh masjid yang cantik dan indah. Ustaz tahu dari mana? Dari pintunya sudah nampak. Banyak bidadari yang selain. Begitu cara memuji orang kepanasan. Tengoklah anak-anak kecil panas-panas, anak-anak lain sibuk main game online, anak-anak lain sibuk main handphone, anak-anak lain sibuk main warnet, tapi di Usau anak-anak datang untuk menghadiri tausiah ceramah. Yang pakai jubah akan jadi ulama, yang pakai baju Melayu menjadi tokoh lembaga adat Melayu Riau, yang pakai baju kemeja kepala kantor, yang pakai baju kaos kepala dinas olahraga, yang pakai jilbab ibu dharma wanita, yang satu lagi PKK, perempuan kurang kerja. Nah, bukan itu. Kita doakan anak-anak kita ini soleh semuanya, amin. Abdul Somad ceramah tentang bangun masjid. Yang pertama kali dibangun Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas, bangunan yang pertama di atas dunia adalah Masjidil Haram. Setelah itu bangunan yang kedua dibangun Masjid Aqsa, bainahuma arba'un, 40 tahun. Bangunan pertama Masjidil Haram, bangunan kedua Masjidil Aqsa. Nabi pertama sampai di Kuba, bangunan yang pertama dibangun adalah Masjid Kuba. Hari Senin sampai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak dari Kuba ke Madinah. Yang pertama dibangun Masjid Nabawi. Maka mari kita gerakkan masyarakat membangun bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Selesai ceramah, datang apa-apa tuh, Ustaz, saya siap bangun masjid. Bapak jabatannya gini apa? Baru pensiun. Baca Yasin aja lah Pak. Selama ada jabatan, tanda tangan masih lagu, seragam masih cerah, maka pakailah itu untuk membangun masjid. Ibu setuju? Kenapa Ustadz mesti nanya ibu setuju? Karena kadang bapak ini sudah bangun masjid tapi istrinya tak setuju. Karena istrinya kunti. Nih yang bangun masjid ini sudah lulus. Yang pertama ceramah Abdul Somad di Usau adalah membangun masjid. Dan yang membangun masjid itu adalah orang-orang yang punya jabatan. Mudah-mudahan yang akan dapat jabatan, jabatannya dapat. Calon pejabat belum tentu menjabat, betul? Calon orang kaya belum tentu jadi kaya, betul? Tapi orang tidak pernah ingat mati, pasti mati. Dan bekal yang kekal abadi, masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, duha, pagi, petang, siang, malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Beruntunglah yang sudah membangun masjid. Selesai pembahasan pertama pejabat, yang sekarang orang kaya. Kalau saya tengok orang Usau ini semuanya kaya-kaya. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Kalau saya tengok orang Usau ini kaya-kaya. Dulu saya pernah diundang ke Kepenuhan meresmikan, oh bukan,
Yang meresmikan masjid itu Habib Ahmad Al-Habsyi. Saya tinggal ceramah saja. Masjid dibangun sekian miliar, kalau tak salah 5, 6 atau 7 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sambil minum cendol lah, bukan minum air. Dibangun, imamnya dikasih kebun sawit, dikasih gaji, diajak umroh. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Duit dipakai menolong agama Allah. Maka jadi contoh. Abdul Somad cerita tentang orang kaya zaman Nabi Sulaiman. Abdul Somad cerita tentang orang punya duit zaman Nabi Muhammad dulu. Sekarang mana? Ada di kota tengah, dan kekayaan hartanya dipakai untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Itu caranya kalau kita dipuji orang, takbir supaya hati kita menjadi kecil. Ibu gitu kalau ditanya orang, ini anak ibu ya? Iya. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Gak boleh. Kalau dipuji nanti katakan, ini anak ibu ya? Iya. Anak ibu ganteng ya? Allahu Akbar. Gitu. Ini suami ibu ya? Iya. Ganteng ya? Mata kau silap. Balikkan kepada Allah. Ada orang kepenuhan mewakafkan tanahnya sekian belas hektar, sejauh mata memandang, mestinya sawitnya dipotong, dibangunkan pesantren. Kalau berpikir, pastilah orang berpikir sawit, tapi dia tidak berpikir tentang dunia. Kalau kau pikirkan dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau kau pikirkan akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Kata siapa? Banyak orang tak percaya. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangunlah pondok pesantren Basma Darul Ilmi Was Sa'adah. Dar rumah ilmi, ilmu, sa'adah bahagia, rumah tempat menuntut ilmu dan bahagia. Letaknya di kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang sudah mendaftarkan anaknya. Alhamdulillah. Oh, ini Ustadz Somad ini ceramah mau nyari murid ini. Yang sudah mendaftar 800 orang, Beb. Sudah berlebih melimpah. Yang saya ceritakan ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika. Tanah 20 hektar, tanah sejauh mata memandang, dibangun hotel, dibangun kolam renang, dibuatkan kebun sawit cantik indah, mati berebut anak-anak ahli waris. Anak tak terlalu galak, menantu. Betul? Mencabik-cabik macam ayam panggang di atas meja makan. Putus sekali lagi. Satu menarik kakinya, satu menarik kepalanya, satu menarik lehernya. Habis tanah, hancur, menjadi arang, menjadi debu, tak bersisa sama sekali. Tapi ada tanah yang tak bisa dibagi oleh ahli waris. Apa dia? Tanah wakaf untuk bangun pesantren. Allahu Akbar. Ustaz, untuk apa lagi ceramah di kepenuhan di Usau? Kan pesantren sudah ada. Memang saya ceramah di Usau di kepenuhan, tapi ceramah saya ini akan ditonton oleh saudara saya dari Sabang sampai Papua. Betul? Ini direkam, diupload, nanti akan ditonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang selama ini sibuk menumpuk harta, Allahakumut takabur. Kamu sibuk menumpuk harta, saling banyak. Aku 2 hektar, aku 5 hektar, aku 10 hektar. Hatta zurtumul. Manusia tidak pernah merasa puas. Yang sudah 1 hektar mau 2 hektar, yang sudah 1 mobil mau 2 mobil, yang sudah 1 pesawat mau 2 pesawat, yang sudah 1 bini mau 2 bini. Bukan kata saya. Ibu-ibu aja yang curiga. Padahal bapak ini tak mau kan, Pak? Tidak, Pak Ustaz. Tidak. Tapi ada yang kekal abadi. Ustaz Somad, itu yang hijau-hijau itu sawit sejauh mata memandang. Punya siapa? Entah. Setelah Ustaz Somad pulang
berbondong-bondong masyarakat mendengar ceramah Ustadz Somad. Mereka pun ingin membangun sekolah TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Bagaimana cara membangunnya? Bagaimana cara kurikulumnya? Datang ke Rokan Hulu, contohnya sudah banyak. Allahu Akbar. Ustadz Somad yang mau mendaftar ke SMP Tahfiz Quran yang dibangun Pak Ahmad dulu tahun 2022, 350 orang. Yang mau diterima 150, yang tercampak 200 tak bisa diterima. Kata siapa? Masyarakat mengadu, masih kurang orang, masih mencari lembaga tahfiz Quran. Hai orang-orang kaya di Rokan Hulu, hai orang yang banyak uang di Indonesia, kalau kalian mau kekal abadi, maka bangunlah pesantren, sekolah tahfiz Quran, Islamic boarding school. Itulah yang akan menolong setelah mati menghadap Allah. Betul? Sudah kusampaikan. Kalau ada bapak-bapak laki-laki masih lagi berebut mengambil tanah, membuat karet, membuat kebun kota, membuat kebun sawit, sudah kusampaikan. Nanti kalau kau mati, sawit itu dijual, binimu akan nikah sama brownies, rondong manis. Betul kan, Bu? Baru tahu kalian. Semangat. Ibu pun juga begitu. Dapat duit sawit, beli cincin. Dapat duit sawit, beli gelang. Dapat duit sawit, beli gelang kaki. Dapat duit kotak karet, beli rantai. Dapat duit lagi, semua udah pakai gigi omeh. Asal jumpa sama orang, assalamualaikum. Cincin 3, membeli kangkung menunjuknya pakai 3. Berapa ya? Begitu malaikat maut datang mencabut nyawa, ada orang Islam mati bawa subang, ada orang Islam mati bawa anting, ada orang mati bawa gelang. Semua akan diambil bapak untuk modal. Bisa undang lagi Ustadz Somad. Ustadz Somad itu provokator, merusak kasih sayang antara kita ya. Aku tidak jahat, aku hanya sekedar mengingatkan. Karena kalau nanti orang sudah mati menghadap Allah, masuk ke liang lahat, nanti dia akan bertanya, apa kata Allah? Kata mereka, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup? Menjawab jenazahnya. Apa kata jenazah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasihlah aku hidup walaupun sebentar, sejenak, sekejap, semenit, sedetik. Kalau kau hidup mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah, aku mau bangun masjid, aku mau bangun rumah Quran, aku mau bangun TK Quran. Tapi saat itu sudah menjadi jenazah, calon mayat, setumpuk daging yang akan menjadi santapan cacing tanah. Abdul Somad ini kalau mati dimakan cacing tanah, tapi cacing tak begitu bersemangat. Pas kita tengoknya, setunjang. Mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau tak cantik, mau kurus, mau gemuk, mau putih, mau hitam, semuanya akan masuk ke liang lahat dan akan dimakan cacing tanah. Sehari meninggal, mulai kulit berkeringat, maka tak boleh jenazah 24 jam. Meninggal pagi, habis zuhur, kubur cepat-cepat. Mulai seminggu, mata menghitam. Banyak ibu-ibu takut matanya hitam, maka sebelum tidur malam diambilnya timun. Timun ndak ada, diambilnya tomat. Pagi yang ndak membuat sambal belacan, tomat ndak ada, tomat itu. Mulai rambut lepas. Kenapa? Karena darah membeku. Kenapa darah beku? Karena jantung tak berdetak. Jantung tak berdetak karena nyawa sudah keluar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuku-kuku lepas. Yang selama ini merawat kuku,
mengurus kuku 5 jam, sholat 5 menit. Merawat dagu, tumit, mengurus tumit takut pecah-pecah 10 jam, sholat cuma 1 menit. Macam dapat bakwan panas. Membeli sampo mahal sampai turun salju ke kamar mandi. Membeli bedak, bukan main. Cepatlah ceramah, jangan lama-lama Pak Ustadz, bedak kami luntur. Muka putih, tangan hitam. Orang senyum, dia senyum. Dia senyum, orang senyum. Yang disenyumkan orang, dia. Gara-gara apa? Mata lain sebelah. Sebelah hijau, sebelah biru. Rupanya waktu masang makeup tadi, mati lampu. Yang kebetulan sama macam ceramah aku, jangan tersinggung. Beberapa orang tersinggung mendengar ceramah aku, balik buku kunang-kunang, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang kaya-kaya dari Sabang sampai Papua, Kalimantan dan Sumatera, semua yang hadir maupun yang melihat tausiah ini, ingat, harta akan tinggal, mobil yang mewah hanya sampai ke pelataran parkir, betul? Baju sutra hanya sampai di atas, turun ke bawah. Bini pun menangis di liang lahat. Apa kata si ibu? Aku mau ikut denganmu Bang, sedetik tanpamu hampa. Izinkan aku masuk ke dalam. Pret. Anak pula dia mau. Ustaz-ustaz yang ada di situ pun menahan. Jangan bu, jangan bu. Kalau aku menengok ada ibu-ibu menangis di samping liang lahat, tak pernah aku tahan. Aku diam aja. Aku mau nengok, betul tadi yang mau masuk. Malah aku persilakan, masuklah, masuk. Mana ada dia mau masuk? Itu hanya sandiwara semalam. Setelah itu dia pulang ke rumah. Malam pertama dia menangis, malam kedua dia mulai buka handphone, malam ketiga dia ambil remote, lalu dia pun nonton TV. Sayup-sayup ketawanya mulai keluar. Habis itu mereka pun jual warisan. 4 bulan 10 hari iddah mati, suami pun bilang dapat harta warisan sejauh mata memandang. Dia pun beli motor. Nikahlah dia sama suami muda yang ganteng. Sore-sore dia jalan, lakinya nanya, mana kubur suamimu yang dulu? Saking kencangnya pegangan, menunjuk pakai tangan, makam kita pun tak ditunjuknya lagi pakai tangan. Itu selesai. Itu tidak ada di Usau. Di Usau ini perempuan solihah. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan mata. Ini adalah orang yang solihah. Amin. Tapi tak tahu juga. Pejabat-pejabat sudah kita ajak bangun masjid. Orang kaya sudah kita ajak bangun masjid. Masjidnya sudah cantik, megah dan mewah. Jangan bangga masjid yang besar, karena kalau tidak diisi dengan anak yang soleh, masjid ini bisa berubah menjadi museum. Betul? Ada laki-laki namanya Ataturk. Siapa namanya? Siapa namanya? Ataturk. Dirobahnya masjid jadi museum. Museum. Orang masuk ke dalam hanya menengok gambar, dan semua yang masuk ke museum itu macam menengok kucing Anggora. 1924 azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Tarekat dibubarkan. Sholat berdoa mesti pakai bahasa Turki. Gerakan nasionalisme Mustafa Kemal Ataturk 1924. Mati Ataturk, tapi anak-anak yang sekolah agama tetap. Akhirnya Turki hari ini luar biasa. Sekolah tahfiz Quran yang paling besar di dunia adalah didirikan Syekh Sulaiman Hilmi Tunuhan dari Turki.
dengan anak yang soleh. Na'udzubillah, kirimkan anak sekolah agama sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang membangun Usau, Kemenuhan, Rokan Hulu, Bumi Lancang Kuning, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin. Allahu Akbar. Ustaz Somad dulu sekolah di mana? Di Mesir. Tapi saya tak memaksa anak-anak mesti ke Mesir. Kalau anaknya tak mau, jangan kirim. Nanti dia pulang tidak jadi Musa, jadi Fir'aun. Mau sekolah kemana anak? Mau sekolah kemana? Pesantren. Allahu Akbar. Mau sekolah kemana? Mau sekolah kemana? Pesantren. Hebatnya anak-anak di Usau. Mau ke pesantren. Ustaz, gimana kesan Ustaz waktu ceramah di Usau itu? Macam di padang mahsyar, sejengkal matahari dari bumi. Begitulah panasnya. Kipas ada tapi tak bergerak. Kipas ada tapi ke bawah aja di setel panitia. Awak indolap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dari pesantren inilah yang akan menolong agama Allah. Nanti umur mereka sekarang 10 tahun. Tahun 2000 apa tadi itu? Tahun 2052 Abdul Somad datang ke Usau. 2052 mereka yang akan jadi bupati Rokan Hulu. Mereka yang akan menjadi para alim dan ulama. Mereka akan jadi kapolda. Mereka akan jadi danrem. Mereka akan jadi panglima. Mereka ingat dulu waktu aku soni, waktu aku ketek, datang ustaz kemari berceramah, almarhum Abdul Somad. Ini dah ibu jawab sama almarhum, mestinya setinya bola. Apa ulang sekali lagi? Mereka inilah harapan masa depan insyaallah. Amin. Ada seorang ulama di Makkah. Di mana? Di Makkah. Namanya Sayyid Ahmad. Siapa namanya? Sayyid Ahmad ini punya ayah namanya Sayyid Muhammad. Siapa namanya? Sayyid Muhammad ini punya ayah namanya Sayyid Alawi. Siapa namanya? Sayyid Alawi ini punya ayah namanya Sayyid Abbas. Siapa namanya? Bisa diulang dari awal. Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolahnya di Makkah, muridnya tak banyak. Kenapa? Yang dites bukan bahasa Arab, yang dites bukan hafalan Quran, yang dites bukan baca kitab. Tesnya lebih daripada itu. Apa? Kalau dia dapat ilham, kata Nabi Muhammad, murid ini kau terima, baru dia terima. Sekolah paling unik di dunia. Kalau ada bisyarah, ada kabar gembira, kata datuknya Nabi Muhammad, murid ini terima, baru diterima. Dan salah satu murid yang diterima di Makkah itu adalah putra dari Kepenuhan. Allahu Akbar. Diterima belajar di Makkah dan disuruh mendirikan pondok, mendapat persetujuan, didirikanlah ma'had, berdirilah pesantren. Maka dua-duanya dapat tanah wakaf untuk agama Allah, harta untuk fisabilillah. Anak menjadi anak yang soleh, bukan somad. Jadi saya kemari bukan menceramahi orang Usau, bukan menceramahi masyarakat Kepenuhan, karena mereka tidak perlu ceramah. Mereka sudah menengok langsung nyata, dengan kepala, dengan mata, dengan tangan, nampak langsung. Bukan sekedar ceramah di ujung lidah, di tepi bibir. Tinggal kita mengamalkannya bersama, insya Allah. Ini ulama ini mau datang ke Indonesia, kalau dia dapat bisyarah, dapat ilham, dapat mimpi dari Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, datanglah engkau cucuku, jengoklah pesantren yang ada di Kepenuhan Rokan Hulu, dia akan datang. Barokah orang-orang soleh ramai ini
Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Niatnya supaya diberikan Rasulullah bisyarah, supaya datang Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki menginjakkan kaki ke kepenuhan Rokan Hulu ini. Ala hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah. Barokat solawat, barokat solawat, barokat solawat, barokat Al-Fatihah. Datanglah hendaknya Sayyid Ahmad ke kampung halaman kami ini ya Allah. Amin. 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 Habis usaha kita sudah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara. Sementara malaikat maut datang. Begitu juga dengan ceramah ini. Sementara 60 menit habis. Tadi Abdul Somad ceramah mulai jam 11, akan berakhir jam 12. Sekarang sudah jam 12 kurang 5. Di mana-mana ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Abdul Somad datang ceramah karena dibawa Pak Ahmad. Abdul Somad datang ceramah karena diundang. Tapi ada orang yang hatinya bersih, tulus, ikhlas, datang berangkat dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Ada dijanjikan panitia dapat nasi kotak. Tengok tulusnya mereka, mengaku semua. Ada ini dikasih sembako. Ada dikasih minyak goreng. Minyak goreng dan minyak solar jangan diharap. Antrian panjang. Mereka datang semuanya karena Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah. Amin kata dia. Maka tembus pintu-pintu langit. Nanti kita minta kepada Allah. Tapi jangan sampai lupa isi ceramah Abdul Somad. Apa isi ceramah Abdul Somad? Entah, aku kunang-kunang. Pertama, pejabat-pejabat gunakan jabatan untuk membangun masjid. Yang kedua, orang kaya yang dititipkan amanah harta pakai untuk membangun masjid. Yang ketiga, anak yang dikirimkan Allah, jadikan anak itu anak soleh, kirim ke pondok pesantren. Jangan takut kirim anak ke Dalwa, Jawa Timur. Jangan takut kirim anak ke Makkah, Madinah. Jangan takut kirim anak. Nilai ibu-ibu nih kadang memasukkan anak ke pesantren, sebelum pulang dilepas anak dengan tetesan air mata. Oh lala, aku tak bisa makan salak. Aku tak bisa memasakkan salai. Jangan lepas anak dengan tangisan. Janji? Siap? Ibu-ibu balik menjenguk anak di pesantren, biji matanya bengkak sebesar bakso. Gara-gara menangis. Menengok tilam anak tipis, menangis. Menengok lauk anak ikan teri kurus kering, menangis. Kuatkan semangatnya. Kau belajar di sini. Jangan tidak betah. Kuatkan. Kalau mau nangis, sesudah keluar dari pintu gerbang agak-agak jauh, dekat-dekat pokok-pokok sawit, aturan menangis sudah diberondol-berondol. Waktu di pesantren itu berikan anak semangat. Saya di Mesir 4 tahun tak pernah sekalipun jumpa dengan orang tua. Lanjut ke Maroko 2 tahun tak jumpa sama sekali, tak pulang. Kenapa Ustaz tak pulang? Tiket mahal. Terus belajar, jangan ada kata berhenti. Motivasi dari orang tua luar biasa. Jangan besarkan anak di celah ketiak. Anak tak boleh pergi jauh. Akhirnya sayang sama anak, belikan sepeda motor. Sayang sama anak, belikan mobil. Sayang sama anak, biarkan pacaran. Sayang sama anak, main handphone gadget. Akhirnya anak jadi hantu karena ayahnya genderuwo, emaknya kuntilanak, suster ngesot. Dan itu tidak ada di Usau. Di Usau ini semuanya soleh-soleh. Di
Sauni anak-anaknya baik-baik semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang haus silakan minum, ada es tebu dan macam-macam. Bayar sendiri. Setelah acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing. Kita jaga masjid kita dengan sholat berjamaah. WC-nya perhatikan kebersihan. Sudah bagus jangan kotori. Kalau belum mampu membangun, jangan sampai tidak menjaga. Kalau belum mampu membahagiakan Rasulullah, jangan sampai mengecewakan Rasulullah. Siap? Boleh untuk update status siang ini. Kalau belum mampu membangun, jangan sampai tidak menjaga. Kalau belum mampu membahagiakan Rasulullah, jangan sampai menyia-nyiakan, menyakiti hati Rasulullah. Amal kita siang ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu